Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas analisis laporan keuangan untuk sektor 4, yaitu otomotif dan komponen. Adapun perusahaan yang akan kita analisis yaitu PT Indomobil Sukses Internasional atau disingkat IMAS, dan market leader-nya yaitu PT Astra Internasional atau disingkat ASII. Next. Adapun kelompoknya yaitu yang pertama, saya Ayu Agni. Saya Bagas Aladli. saya Lutfia Aulia. Saya Nindita Widyastuti. Saya Alfian Malarangi. Saya Alfiana Khairi. Next. Berikut topik yang akan kita bahas dalam analisis ini, yaitu yang pertama ada gambaran umum perusahaan, yang kedua ada analisis laporan keuangan dimulai dari analisis laporan keuangan komparatif sampai analisis Altman Z-score, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan untuk PT Indomobil Sukses Internasional. PT ini merupakan induk dari suatu kelompok usaha otomotif terpadu yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang terkemuka di Indonesia. Bidang usahanya antara lain meliputi pemegang lisensi merek, distributor penjualan kendaraan, layanan purna jual, jasa pembiayaan kendaraan bermotor, distributor suku cadang dengan merek Indoparts, perakitan kendaraan bermotor, produsen komponen otomotif, jasa persewaan kendaraan, serta usaha pendukung lainnya. Anak-anak perusahaannya antara lain yaitu ada Audi, Datsun, Foton, Hino, John Deere, Kalmar, Manito, Nissan, Renault Trucks, SDLG, Suzuki, Volkswagen, Volvo Bus, Volvo Construction Equipment, dan Volvo Trucks and Zoomlion. Next. Selanjutnya, pertama kita akan menganalisis laporan keuangan, yaitu analisis laporan keuangan komparatif. Di sini tersedia grafik komponen laporan laba rugi common size tahun 2016 sampai tahun 2019. Dari pos-pos di atas, hal yang perlu disorot lebih dalam adalah pos beban pokok penjualan mengalami kenaikan selama 4 tahun berturut-turut. Kemudian, pos beban bunga dan keuangan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun disebabkan karena selama tahun 2016 sampai dengan 2019 IMAS menerbitkan obligasi senilai 1,7 triliun rupiah per tahun. Hal ini juga dapat dilihat indeks trennya. Kemudian untuk EPS menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam setiap lembar saham. EPS IMAS ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan tingkat profitabilitas IMAS yang bagus. Next. Selanjutnya di sini ada grafik komponen neraca common size tahun 2016, tahun 2019 sampai tahun 2019. Jadi jumlah aset IMAS selalu meningkat cukup signifikan setiap tahunnya sejalan dengan strategi pengambilan strategi yang diambil alih penjualan mobil Kia di Indonesia yang dijalankan IMAS. Proporsi aset lancar mengalami penurunan tiap tahun, sedangkan proporsi aset tidak lancar cenderung stabil mengalami kenaikan tiap tahun. Sementara jika dilihat dari komposisi liabilitas dan ekuitasnya, ekuitas IMAS menurun dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Begitu pula dengan liabilitas jangka panjang semakin menurun dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Kemudian di sini ada grafik komposisi aset tahun 2016 dan tahun 2019 dan diagram komposisi aset tahun 2019. Dari grafik ini terlihat ada 3 pos yang cukup signifikan terhadap total aset yang dimiliki IMAS, yaitu kas dan setara kas. Persediaan dan properti investasi di tahun 2019 proporsi properti investasi menyumbang sebesar 6,94% penghasilan. Kemudian di sini ada grafik komponen laporan arus kas common size tahun 2016 sampai tahun 2019. Jadi
Perlu diperhatikan bahwa rasio yang dimiliki IMAS tersebut merupakan total 4 tahun. Ukuran yang kedua yaitu rasio reinvestasi kas yang menyediakan gambaran atas jumlah kas yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam gambaran atas jumlah kas yang ditahan untuk mengganti dan menambah aset. Rasio reinvestasi kas IMAS adalah 56,11% selama periode 4 tahun. Next. Kemudian di sini ada analisis likuiditas jangka pendek. Ada grafik tentang rasio perputaran perusahaan tahun 2017 sampai 2019. Kemudian ada market leader-nya yaitu ACI 2019. Nah, di sini rasio lancar IMAS itu pada tahun 2019 itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Kemudian rasio cepat IMAS menurun pada tahun 2018 sejalan dengan penurunan perputaran piutang usaha, tetapi masih menunjukkan posisi yang aman pada tahun 2018. Kemudian proporsi persediaan IMAS terhadap total aset dan terhadap aset lancar lebih tinggi daripada ASI yang terlihat pada lampiran 6 dan lampiran 11. Kemudian perputaran persediaan IMAS tahun 2019 juga terlihat lebih lambat dari ASI. Kesimpulan ini didukung dengan bukti di mana pertumbuhan persediaan itu lebih tinggi daripada pertumbuhan penjualan. Next. Kemudian di sini ada grafik tentang siklus dan periode likuiditas perusahaan tahun 2017 sampai 2019 dan market leader-nya yaitu ACI tahun 2019. Di sini kondisi perekonomian komoditas yang lesu pada akhir tahun 2019 mempengaruhi kinerja keuangan IMAS. Analisis perputaran piutang IMAS menunjukkan kinerja yang baik walaupun mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh perkembangan piutang dagang yang tumbuh lebih cepat daripada penjualan. Hal tersebut menunjukkan kebijakan kredit IMAS yang lebih agresif dalam pengelolaan piutang periode penagihan piutang dagang yang memburuk pada tahun 2018. Sayangnya perbaikan periode penagihan piutang tidak diikuti dengan pola yang sama untuk periode konversi persediaan yang terus memburuk dari tahun 2017 hingga 2019. Bahkan periode konversi persediaan pada tahun 2018 yaitu 64 hari merupakan titik terendah dalam 3 tahun terakhir. Next. Analisis struktur modal dan solvabilitas IMAS dibandingkan market leader di tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan debt to equity ratio dari 2016 yang hanya sebesar 2,82 menjadi 3,75 pada tahun 2019. Akan tetapi sebagai investor kita juga harus jeli dalam melihat dari ini. Dari analisis rasio utang jangka pendek dan jangka panjang terhadap total utang, terlihat bahwa selama 2016 sampai 2019, utang jangka pendek selalu lebih besar dari utang jangka panjang. Hal ini tidak mengkhawatirkan karena perusahaan tidak berpotensi mengalami gangguan likuiditas di masa yang akan datang dibandingkan market leader. Rasio DER IMAS 3,75 tahun 2019 berada di atas DER market leader 0,88. Lebih aman dengan nilai 0,9 dibandingkan 0,31. Sisi lain yang dapat kita lihat, peningkatan jumlah liabilitas dibandingkan ekuitas IMAS juga mengindikasikan adanya usaha IMAS untuk melakukan ekspansi dan membiayai proyeknya. Terlihat dari susunan utang jangka panjang untuk segera membiayai proyeknya. Next. Selanjutnya ada analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Return on asset atau ROA IMAS dari tahun 2016 ke tahun 2019 mengalami penurunan. Penurunan ROA di tahun 2016 dan 2019 ini disebabkan kenaikan persediaan aset. Sementara dari laba bersih yang diterima IMAS, kenaikannya cenderung tipis jika dibandingkan dengan kenaikan total aset. Jika dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya, ROA IMAS berada di level terbawah. ROA IMAS berada di posisi 0,3
sedangkan ASII sebagai market leader-nya berada di atas IMAS dengan ROAS sebesar 7,6%. Dari analisis Common Size, laba sebelum pajak IMAS tahun 2019 naik dibandingkan tahun 2018, sementara pendapatan penjualan tahun 2019 mencapai 18,6 triliun, naik tipis 4% dari posisi pendapatan penjualan tahun 2018. Dilihat dari margin opatnya, margin opat IMAS terus mengalami kenaikan. Di tahun 2019, margin opat IMAS sebesar 9%. Opat tahun 2016 dan 2018 juga mengalami kenaikan. Kenaikan opat ini didukung dengan meningkatnya pendapatan penjualan yang diperoleh IMAS dan efektivitas penggunaan biaya produksi. Namun kondisi perputaran net dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya, di tahun 2019, margin opat IMAS berada di peringkat 2 teratas, yaitu berada pada posisi 9%, sedangkan market leader berada di posisi 14%, menempati posisi tertinggi. Hal ini dapat dijelaskan dari perbedaan penggunaan persentase tarif pajak efektif yang digunakan oleh GJTL sebesar 5%, lebih rendah dibandingkan dengan IMAS yang menggunakan tarif pajak efektif tertinggi yaitu sebesar 67%. Dari perputaran net operating assetnya atau NOATO, IMAS berada di peringkat terakhir yaitu sebesar 0,42 di atas GJTL yaitu sebesar 0,62. ROA IMAS pada tahun 2016 dan 2018 mengalami kenaikan, tetapi untuk tahun 2017 mengalami penurunan. Penurunan RNOA di tahun 2017 disebabkan oleh penurunan perputaran NOA di tahun 2017. Dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya, RNOA IMAS di tahun 2019 berada di level bawah dari perusahaan pesaingnya. Selanjutnya ada ROCE. ROCE IMAS mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2019 dari tahun sebelumnya. Akan tetapi di tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan. Sementara itu dibandingkan pesaingnya, ROCE IMAS berada di peringkat 2 teratas namun masih di bawah market leader. Selanjutnya analisis atas leverage keuangan atau LFI. LFI IMAS mengalami penurunan sementara untuk tahun 2017 dan pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan. Posisi LFI pada tahun 2019 mencapai 149%. LFI IMAS merupakan LFI tertinggi dari perusahaan pesaingnya yang berkisar 35%. Proporsi utang IMAS terhadap ekuitas tercermin dalam NFO, di mana NFO pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Rasio leverage sebesar 149%. Peningkatan rasio leverage ini menyebabkan peningkatan risiko bagi IMAS, apalagi peningkatan leverage tidak dibarengi dengan peningkatan ROCE, seperti yang terjadi di tahun 2019. Dengan tingginya risiko leverage IMAS, harus terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan perusahaan dalam menentukan proporsi relatif utang dan ekuitas dalam struktur modal dan juga likuiditas yang dipertahankan. Leverage terus mengalami kenaikan terjadi sejak tahun 2018. Sementara itu, ROE IMAS pada tahun 2016 dan tahun 2019 mengalami kenaikan, tetapi untuk tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan. ROE IMAS pada tahun 2019 berada di peringkat 3 teratas, namun masih berada di bawah market leader, yaitu sebesar 14%. Next. Selanjutnya ada analisis pemanfaatan aset. Dapat dilihat dalam grafik 11, yaitu rasio pemanfaatan aset tahun 2016 sampai 2019. Rasio penggunaan aset IMAS tidak begitu mengalami fluktuasi. Yang pertama ada perputaran kas dan setara kas yang mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Dan rasionya turun pada tahun 2019. Pada tahun 2019, rasio perputaran kas dan setara kas menurun menjadi 13,4. Angka tersebut dapat diartikan bahwa IMAS relatif kurang baik dalam memutar kasnya daripada tahun-tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih bagus daripada market leader atau ASII yang bernilai lebih kecil yaitu 9,75. Yang kedua ada perputaran piutang. IMAS mengalami penurunan hingga tahun 2017 dan mulai meningkat pada tahun 2018, kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2019. Penurunan tersebut dapat diartikan bahwa IMAS tidak dapat menagih piutangnya sehingga kas tidak bertambah. Nilai piutang IMAS yang bernilai 1,82 masih jauh lebih rendah daripada market leader atau ASII yang bernilai 3,37. Hal ini berarti masih ada beberapa piutang macet pada IMAS.
Yang ketiga, perputaran persediaan IMAS terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019. Kenaikan ini berarti bahwa IMAS dapat memanfaatkan persediaannya secara efisien karena banyak persediaan diubah menjadi kas. Meskipun pada tahun 2016 dan 2019 IMAS tidak menambah persediaannya, angka persediaan IMAS yang sebesar 4,59 masih kurang cukup daripada ACI yang bernilai 7,36. Selanjutnya ada perputaran working capital IMAS yang sebesar 0,77 lebih rendah daripada ACI yang bernilai 1,3. Rasio ini dapat diartikan bahwa IMAS memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penjualannya. Selanjutnya ada rasio perputaran aset tetap IMAS yang bernilai 0,66 yang lebih rendah daripada ACI yang bernilai 1,06. Selanjutnya ada rasio perputaran aset tetap IMAS yang mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2019, kemudian rasionya naik pada tahun 2019. Selanjutnya, yang terakhir ada rasio perputaran liabilitas jangka pendek IMAS yang mengalami penurunan hingga tahun 2017 dan terus meningkat hingga tahun 2019. Rasio liabilitas jangka pendek IMAS ini mencapai angka 2,26 dan angka ini lebih besar daripada ACI yang hanya mencapai 0,54. Hal ini berarti bahwa kemampuan membayar kewajiban jangka pendek IMAS lebih baik daripada ACI. Next. Selanjutnya, di dalam grafik 12 ini, rasio pemanfaatan aset dibandingkan market leader tahun 2012 dapat disimpulkan rasio penggunaan aset IMAS pada tahun 2019 hanya unggul dalam perputaran kas dan setara kas dan perputaran liabilitas jangka pendek saja dibandingkan market leader ACI. Next. Yang selanjutnya itu ada analisis perputaran persediaan. IMAS hanya memiliki satu jenis persediaan, yaitu persediaan lancar. Dalam menganalisis perputaran persediaan, IMAS memiliki tren yang meningkat dan menurun setiap tahunnya. Untuk tahun 2019, persediaan IMAS yang siap untuk dijual dinominasi oleh kendaraan. Rasio perputaran persediaan IMAS dari tahun ke tahun mengalami naik turun. Rasio perputaran IMAS di tahun 2019 hanya sebesar 0,44. Hal ini memberikan arti bahwa IMAS kurang efisien dan efektif dalam mengelola persediaannya. Next. Yang selanjutnya analisis kinerja, profitabilitas dan profitabilitas operasi. Rasio profit margin dihitung berdasarkan persentase gross profit, EBIT dan net income terhadap penjualan. IMAS mengalami kenaikan profit yang tidak stabil dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Jika dilihat dari gross profit margin, IMAS dari tahun 2017 sampai 2013 kurang efisien dalam memanfaatkan faktor-faktor produksinya. Tetapi GPM IMAS tahun 2019 bernilai 19,20% lebih baik daripada GPM ASI yang bernilai 21,20%. GPM IMAS nilainya semakin meningkat karena akuisisi yang dilakukan. Next. Selanjutnya ada analisis pergerakan harga saham. Jadi di sini itu ada grafiknya. Berdasarkan laporan keuangan 2019, penjualan mobil yang menurun kemungkinan besar dipicu oleh semakin mahalnya harga cicilan mobil karena peningkatan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, adanya persaingan yang cukup ketat juga antara perusahaan otomotif. Hanya itu belum berarti menunjukkan saham IMAS akan terus-menerus anjlok karena tanggal 19 September 2019, harga saham IMAS itu naik 5 poin dari sebelumnya. Next. Berdasarkan grafik pergerakan saham otomotif 2016 sampai 2019,
Dapat dilihat bahwa perkembangan harga saham IMAS selama 4 tahun terakhir cenderung stabil walaupun berada pada kisaran yang rendah. Hal itu dikarenakan IMAS itu baru melaksanakan IPO pada akhir tahun 2017. Sedangkan perusahaan seperti MOMX dan ASII itu tuh menunjukkan tren yang positif kemudian anjlok pada pertengahan tahun 2019. Bahkan ASII itu sebagai market leader sudah mengalami penurunan pada awal tahun 2019. Next. Selanjutnya ada analisis DuPont. Dari grafik perbandingan ROE dan faktor penyusunannya dapat dilihat apabila dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis untuk tahun 2019, ROE IMAS sebesar 16,69% cukup bagus, bahkan lebih tinggi dari ASII, yaitu sebesar 0,51% sebagai market leader. Namun ROE IMAS tidak terlepas dari financial leverage yang lebih besar, sementara net profit margin IMAS sendiri masih berada di bawah perusahaan lain. Hal ini dipengaruhi oleh strategi promosi IMAS yang mengeluarkan biaya iklan dibanding penjualan yang lebih besar dari perusahaan lainnya. Kemudian untuk aset turnover IMAS terbilang baik di antara keempat perusahaan yang dibandingkan, di mana IMAS mampu memanfaatkan utangnya dalam memperoleh dan penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. Next. Peramalan menghasilkan proyeksi laba bersih tahun 2020 akan mengalami penurunan dari laba bersih tahun 2019. Peningkatan penjualan dan pendapatan usaha serta penurunan bahan pokok penjualan dan beban langsung tidak mampu menutupi peningkatan beban penjualan umum dan administrasi. Meskipun demikian, jumlah aset akan bertambah, yang sebagian besarnya disumbang oleh peningkatan persediaan aset real estate, properti investasi, dan aset tetap. Penambahan jumlah aset diiringi dengan penambahan likuiditas yang didominasi oleh likuiditas jangka panjang, sementara likuiditas jangka pendek dan likuiditas tidak akan banyak perubahan. Next. Selanjutnya ada analisis Altman Z-score. Pada model Z-score ini yang digunakan adalah modifikasi untuk perusahaan manufaktur yang menambahkan nilai market value of equity. Dengan formula modifikasi yang digunakan adalah Z sama dengan 0,71T1 plus 0,847T2 plus 1,7T3 plus 0,420T4 plus 0,998T5. Dalam grafik tersebut, untuk IMAS mengalami fluktuasi sejak tahun 2016 dan perusahaan ini mengalami kesulitan. Untuk tahun 2016, Z-score yang dihasilkan dari perhitungan tersebut adalah 0,695 dengan indikator apabila Z-score kurang dari 1,23, maka perusahaan dianggap berada di zona abu-abu atau mengalami kesulitan. Z-score terhadap IMAS itu berada pada tahun 2019 sebesar 0,451. Apabila menelusuri faktor penyusunnya, besarnya aset likuid terus mengalami penurunan karena modal kerja yang negatif, menandakan perusahaan mempunyai masalah likuiditas dan tidak layak untuk diberikan kredit. Pada bagian leverage, terlihat utang IMAS semakin besar dan terjadi pergeseran struktur modal. Utang yang semakin besar itu akan berbahaya bagi perusahaan. Dalam analisis ini, maka IMAS tidak cukup baik dan diperkirakan IMAS tidak mampu menjaga keberlangsungan usahanya. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan, strategi yang dijalankan IMAS terbukti kurang efektif dibandingkan market leadernya dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Meskipun IMAS mampu untuk menekan beban pokok penjualan serta meningkatkan jumlah aset dengan jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Kedua hal tersebut mampu dikonversi menjadi keuntungan bagi IMAS melalui peningkatan penjualan dan pendapatan usaha. Namun IMAS tidak mampu menjaga keberlangsungan usahanya. Di balik profitabilitas yang menjanjikan, IMAS menyimpan resiko tinggi atas kegagalan pembayaran utang yang begitu besar dan kegagalan anak perusahaan dalam melaksanakan proyek pembangunan. Tentu resiko ini akan menjadi pertimbangan bagi investor, terutama investor yang bersifat
risk averse atau penghindar risiko. Sekian presentasi dari kelompok 4 untuk PT Indomobil Sukses Internasional dan market leadernya yaitu PT Astra Internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.